Anies Baswedan tidak masuk putaran kedua. Lebih pilih Prabowo atau Ganjar? Andai kata Anies Baswedan tidak masuk ke putaran kedua, pilih Ganjar atau pilih Prabowo? Saya pilih Ganjar. Pilih Ganjar, kenapa? Seorang pemimpin yang baik untuk negaranya, dia harus bisa mempunyai sikap hati yang benar, mempunyai respon hati yang benar untuk setiap apapun yang ada di meja bundar yang terjadi. Untuk menjadi seorang leadership yang benar, dia harus mempunyai leadership yang sangat kuat, di mana dia itu menjadi role model dan dia juga menjadi contoh untuk bangsanya, di mana dia bisa memimpin negara ini dan bukan cumpan, dia bisa memperlihatkan Indonesia di kancah nasional tapi di internasional. Bukannya Prabowo di internasional udah lebih daripada Ganjar? Saya tidak tahu soal itu, tapi kan pertanyaan Anda, saya milih siapa? Oke, kan tadi nanya alasannya. Kan sudah. Ya. Jadi artinya kan harus tegas dan segala macam ya? Bukan, saya nggak bilang tegas. Mempunyai respon hati yang benar. Mempunyai sikap hati yang benar. Bisa menjaga emosinya dengan sangat luar biasa. Harus menjadi contoh untuk bangsa ini. Bahwa seorang pemimpin adalah bapak dari seluruh rakyat Indonesia. Kita mau berantem. Oke. Jadi artinya Ganjar Prabowo, nanti kalau... Ganjar Prabowo. Kayaknya gejala-gejala nih. Bersatu ya kan. Tapi kalau menurut gue, Bapak Anies itu sudah memenuhi semua Tapi kan nggak ada putaran kedua, cuma satu putaran. Bapak Anies itu sudah memenuhi semua kriteria yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Amin. Menang, menang, menang. Satu berjuang menang. Nah, kira-kira bagaimana dengan tanggapan dari teman-teman di sini ya? Setujukah kalian atau setujukah Anda, terutama pendukung-pendukung dari Pak Anies, kalau semisalnya di Pilpres 2 putaran Pak Aniesnya gugur ya, apakah kalian siap mendukung Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo? Atau mungkin bisa sebaliknya ya. Kalau misalnya Pak Ganjar gugur, apakah teman-teman dari pendukung Ganjar ini rela untuk bersatu mendukung Pak Anies ataukah Pak Prabowo? Nah, ini menarik, masih kita tunggu dan melihat dinamika apa yang akan terjadi setelah Pilpres nanti guys ya. Oke, mari kita saksikan komentar dari netizen yang lain berikut ini. Ada kemungkinan Bowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik. Jadi capres malah. Jadi capres. Dan kalau dia menang pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang men. 2 periode sampai 2049. Gitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Terus itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 2002 menang, lu harus siap dengan politik dinasti mereka. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobi dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin calon cawapres. Ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Dan kalau lu mau pilih 02, lu harus siap dengan politik dinasti itu, harus siap. Lu harus siap anak-anak lu nanti ngelihat Kaisang, Jan Etes untuk memimpin negeri ini. Kalau siap ya udah. Jika pasangan 02 yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran naik menjadi presiden dan juga wakil presiden ya, maka dinasti politik dari Pak Jokowi akan semakin terus memanjang ya. Karena nanti ada pergantian-pergantian tuh ya. Setelah Pak Prabowo mungkin yang naik nanti adalah Mas Gibran di tahun 2029 ya. Setelah itu pasti 2 periode tuh ya. Nah, setelah masa jabatan dari Mas Gibran ini selesai, bisa saja yang naik itu adalah adiknya ya, Mas Kaisang. Nah, setelah Mas Kaisang ya, bisa saja cucu ataupun ya keturunan-keturunan dari Pak Jokowi. Tentu saja ya, kita semua tahu, kita semua sadar bahwa bangsa dan negara kita ini ya, itu semua merupakan perjuangan dari leluhur kita ya, bukan untuk diberikan semuanya kepada keturunan Pak Jokowi ya. Tidak boleh harus seperti itu ya. Harus ada pergantian ya, digantikan dengan figur atau sosok yang lain. Karena saya yakin bahwa bangsa dan negara kita ini tidak kekurangan stok kepemimpinan ya, tidak kekurangan figur atau model pemimpin yang bagus
ya. Masih banyak pemimpin lain yang hebat dan luar biasa. Pak, sepertinya posisi kita sama, tapi puncak kekecewaan saya ada wacana bersatunya 01 dan 03. Anda tahu seperti apa PDIP Bali? Ya, ini juga menjadi catatan penting bagi saya. Jadi kalau seandainya teman-teman PDIP bilang idealisme, harusnya tidak bergabung dengan PKS. Ya kan? Harusnya tidak bergabung dengan PKS. Saya pun sekarang nih, kalau putaran keduanya masuk Prabowo dan Ganjar, tetapi jika bergabung Ganjar dengan partai PDIP dengan PKS, saya pasti pilih Prabowo. Ya, itu jalan politik saya, jalan politik ninja saya ya. Saya bukan berarti artinya tidak suka sama orang PKS, bukan. Saya tidak cocok aja, ya, tidak cocok aja garis politiknya dengan teman-teman PKS. Tapi kalau dengan teman-teman nasionalis, PKB, partai lain sih PAN oke-oke aja. Kalau PKS, ya saya lebih memilih untuk bergabung dengan Prabowo Gibran. Kalau masuk 2 putaran dan mereka bergabung. Tapi kalau seandainya mereka pede mengusung tanpa berkoalisi, saya tetap Ganjar Mahfud. Seperti yang saya bilang, saya sampai pencoblosan tetap Ganjar Mahfud. Nurani saya, pilihan politik saya melihat Ganjar Mahfud tetap itu yang menjadi pilihan utama saya. Gitu guys. Ya, memang siapapun pasti punya hak dalam memandang situasi politik, ya. Punya hak masing-masing untuk menentukan pilihan, ya. Namun ya, untuk mengalahkan lawan ya diperlukan strategi-strategi, dan strategi-strategi itu tentu harus mengorbankan ego, ya, mengorbankan idealisme, ya. Jika ingin menang, seperti yang orang-orang katakan bahwa dalam politik ini tidak ada kawan yang abadi, ya, tidak ada juga musuh yang abadi, ya. Yang ada hanyalah kepentingan. Ini untuk pendukung 01 dan 03. Teman-teman semua, kebayang gak sih, kita itu selama ini selalu disuguhkan survei yang memenangkan 02. Sehingga seolah-olah nanti 02 akan masuk ke putaran kedua karena surveinya selalu tinggi. Dan antara 01 atau 03, salah satunya gak akan masuk ke dalam putaran kedua. Pernah kepikiran gak sih bahwasanya ini adalah strategi brainwash agar kita meyakini bahwasanya itu adalah benar, teman-teman semua. Benar nanti 02 akan masuk ke putaran kedua dan salah satu dari 01 atau 03 akan gagal masuk putaran kedua. Nah, coba kita hilangkan faktor brainwash ini sehingga kita bisa memilih presiden tidak dengan hal yang tidak rasional. Contoh, memilih presiden karena FOMO, memilih presiden karena gemoy, memilih presiden karena kepentingan tertentu, memilih presiden karena oh iya politik dinasti itu baik. Nah, sehingga kita memilih dengan hal-hal yang rasional. Memilih Pak Anies karena rekam jejaknya sebagai gubernur DKI, memilih Pak Ganjar dengan rekam jejaknya gubernur Jawa Tengah, memilih Caimin dengan rekam jejaknya di legislatif dan eksekutif, memilih Mahfud MD rekam jejaknya di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ayo teman-teman semua kita kembalikan sisi rasional kita sehingga kita memilih presiden dengan rekam jejak yang benar-benar luar biasa baiknya. Dan jangan lupa, jangan mau ke brainwash dengan survei-survei dan ya hal-hal tadi yang saya sampaikan. Semangat buat kita berjuang menangkan capres-capres kita. Prabowo Gibran 1 putaran pasti menang. Yakin? Salah hitung kayaknya bang. Mari kita hitung bareng. Putaran pertama dengan Ibu Mega. Putaran kedua dengan Pak Hatta Rajasa. Putaran ketiga dengan Pak Sandiaga Uno. Dan 2024 sudah putaran yang keempat. Ini parah nih. Cuman Pak Anies dan Pak Ganjar yang putaran pertama. Kalau Prabowo berputar-putar. Anjay.
Jadi mereka bilang begini, lihat ini ya, Anies dan Ganjar bersatu, lihat di berita. Kubu Prabowo, Gibran tuh pasti panik. Saya bilang begini ya, bagi kami ya sudah, biarkan saja kan. Itu kan pilihan politik mereka untuk mempersiapkan putaran kedua. Jadi apa yang harus kami khawatirkan? Itu kan bagian dari kerjasama mereka. Logikanya begini nih, logikanya begini. Mereka itu dua kubu yang saling berseberangan. Harusnya kan saling serang program. Tapi ini malah bersatu untuk melawan Prabowo Gibran. Padahal pemilu belum dimulai. Pencoblosan belum dimulai. Belum ada hasil pemilu. Kalau sudah selesai pencoblosan, sudah ada hasilnya, lalu salah satu dari mereka maju putaran kedua melawan Prabowo, ya masuk akal kalau yang kalah bergabung dengan kubu yang masuk pada putaran kedua, ya. Jadi misalnya begini, yang masuk putaran kedua itu Prabowo dan Anies. Maka ketika Ganjar mengajak Anies untuk berkoalisi melawan Prabowo, itu masuk akal karena Anies sudah bukan lagi rivalnya Ganjar. Tapi kalau sekarang kerjasamanya itu namanya kalah sebelum berperang. Jadi yang khawatir itu siapa? Kami atau kalian? Artinya Ganjar dan Anies meyakini bahwa Prabowo Gibran unggul. Hasil survei internal mereka itu pasti sama dengan hasil survei seluruh lembaga survei yang terpublikasi saat ini. Karena logikanya begini, kalau hasil survei di internal mereka ternyata elektabilitas Prabowo Gibran di bawah dari mereka, tentu ya secara akal sehat orang waras manapun, mana mau mereka bekerja sama. Apalagi kerjasamanya jauh sebelum pencoblosan di TPS terjadi. Jadi kalau boleh sedikit menilai ya, jika nanti terjadi putaran kedua, mau Prabowo melawan Anies atau Prabowo melawan Ganjar, pendukung capres yang tidak masuk putaran kedua pasti ke Prabowo. Walaupun kerjasama elit mereka itu, walaupun elit mereka itu saling bekerja sama. Kenapa? Karena pendukung Anies dan Ganjar itu ibarat air dan minyak, ya. Itu sejarahnya sudah seperti itu. Coba kalian telah sejarahnya, ya. Jadi saya pikir itu cukup jelas. Oke, jadi Bapak ini menyatakan bahwa meskipun nanti seandainya terjadi Pilpres 2 putaran, ya, Pak Prabowo melawan Ganjar ataupun Anies, ya tetap saja dimenangkan oleh Pak Prabowo. Karena baik pendukung Ganjar maupun pendukung Anies, ya, tidak ingin melihat Ganjar dan Anies ini bersatu, meskipun elit-elitnya itu mereka saling bekerja sama, ya. Bisa jadi ya pendukung-pendukung yang kecewa karena Ganjar dan Anies ini bersatu akan lari mendukung Pak Prabowo. Itu menurut analisis dari abang ini. Tetapi dalam politik ini ya segala sesuatunya bisa terjadi, ya. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa nanti dinamika politik yang akan berkembang atau yang akan terjadi, ya. Semua perkiraan-perkiraan itu bisa benar ataupun bisa salah. Koalisi Anies dan Ganjar menjalin komunikasi. Apakah kita ketar-ketir, saudara? No. Prabowo mengatakan kita siap menang dan siap kalah. Lalu apakah kita santai-santai, leha-leha, pangku kaki, ongkang-ongkang minum kopi begitu saja? No.
Militan Prabowo Gibran dari Sabang sampai Merauke akan bekerja keras membuktikan kepada Indonesia bahwa 14 Februari suara Prabowo Gibran murni dari hati, bukan paksaan. Lalu apa yang kita kerjakan teman-teman? Ajak saudaramu, yakinkan adikmu, bapakmu, ibumu, kakekmu, omamu, tetanggamu bahwa 14 Februari suara yang terbaik adalah 02. Jika ada indikasi tuduhan bahwa kita akan melakukan kecurangan di Pilpres ini, santai saja saudara. Jangan tegang, jangan takut, jangan panik. Biarkan mereka berkata-kata, kita yang bekerja. Salam satu nenek moyang. Tahu nggak, Pak Prabowo terancam didiskualifikasi loh dari pemilu. Kenapa lagi nih? Jadi inget nggak di video terakhir aku, di situ aku ada cantumin video Pak Prabowo yang lagi kampanye di Aceh. Nah, dalam pidatonya dia ada mengeluarkan kata Bawaslu bilang ucapan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana pemilu. Hal ini diatur di pasal 280 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di gedung MK, kalau tentang menghina bisa dijerat pasal 280 UU Pemilu. Dari Pak Anies sendiri bilang dia nggak melaporkan hal ini. Menurut dia biar masyarakat yang menilai. Ada 5 hal yang bisa bikin paslon didiskualifikasi. Pertama, jika paslon melakukan tindak pidana larangan kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, paslon dapat didiskualifikasi jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu jika terbukti di dalamnya melanggar pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif atau disebut TSM karena menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Ketiga, melakukan pelanggaran administratif pemilu secara TSM berdasarkan putusan dari Bawaslu. Keempat, berkaitan dengan laporan dana awal kampanye pemilu ke KPU. Dan kelima, paslon bisa didiskualifikasi jika ada putusan MK soal perselisihan hasil pemilu. Tapi sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia, belum ada ya yang pernah didiskualifikasi. Pak Ndul, Pak Ganjar minta kasus Wadas dan Rembang dibahas dalam debat Cawapres mendatang. Itu gimana, Pak? Mantap, men! Ini adalah tutorial menghancurkan diri. Semoga husnul khotimah. Lawang pendukung kubu lain itu nyerang Pak Ganjar pakai isu Wadas, isu Rembang. Lah kok malah disuruh dipersilahkan. Tapi itulah oke-nya 03. Kalau bisa ditabrak, ngapain cari jalan lain? Satset karena benar, tas-tas karena benar-benar berdasar. Tapi sepertinya ini nanti akan dihindari, Mas. Karena ada yang ketar-ketir. Ya toh? Mas Ganjar jangan pernah berteorika tentang angin tidak mempunyai domisili. Angin tidak pernah masuk dalam dicapil. Jangan pernah berteorika tentang sego goreng iwak ndok. Mas Ganjar 2024 doa dan dukungan saya kami berikan kepadamu, Mas Ganjar. Karena saya suka salah satu program darimu, satu sarjana untuk keluarga miskin. Doa kami menyertaimu, Mas Ganjar. Tetap semangat, tetap berjuang. Indonesia merah darahku. Gini, kalau orang mengatakan saya besok kalau jadi presiden atau wakil presiden, saya akan menegakkan hukum. Misalnya, ya, yaitu nanti dilihat aja rekam jejaknya. Apakah orang-orang yang seperti ini memang punya rekam jejak tidak melanggar hukum? Saya akan melindungi hak asasi manusia. Apakah rekam jejaknya memang dia bersih dari pelanggaran HAM? Saya ingin membangun demokrasi. Apakah demokrasi yang dia bangun selama ini demokrasi yang jujur atau demokrasi curang? Saya akan hidup sederhana seperti kebanyakan rakyat Indonesia. Apakah dia hidup sederhana? Kalau misalnya bajunya saja harganya 17 juta, arlojinya 60 juta, sepatunya 80 juta, dan sebagainya. Nah gitu tuh semua catatan yang harus dikonfirmasikan. Nah, dengarkan baik-baik video singkat ini. Kurang dari 5 menit, kamu akan mendapat pelajaran dan pertimbangan siapa yang kamu pilih dalam Pilpres
bulan depan. Agar semua tahu, agar kamu dan saya tahu, ya, apakah salah seseorang terlahir sebagai anak konglomerat atau anak orang kaya? Tidak salah. Tetapi asal kamu tahu, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya terlahir dari keluarga pas-pasan, dari keluarga miskin katakan, ya. Orang yang terlahir dari keluarga konglomerat seperti Bapak Prabowo dan Bapak Hasim, never ever will understand, tidak akan pernah mengerti kesulitanmu. Karena mereka dari kecil sudah lahir dilayanin. Jadi tidak heran bagi saya kalau kakak beradik ini ingin berkuasa, ingin menguasai, ingin berkuasa. Kalau saya pribadi sebagai rakyat jelata, saya tidak ingin dikuasai. Jangan tertipu oleh goyangan-goyangan maut, but seriously, ya, use your brain and connect it to your heart deeply. Nah, dengarkan baik-baik video singkat ini. Kurang dari 5 menit, kamu akan dapat pelajaran dan pertimbangan siapa yang kamu pilih dalam Pilpres bulan depan. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam akal sehat, salam hati nurani. Merdeka, Wong Cilik. Pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa dengan mutlak. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Sebagai seorang politisi, Pak, bukan uang. Saya cari kekuasaan. Dan selama saya oposisi, Pak Gilbert, saya digencet terus. Nah, sejauh ini sudah paham? Cok ulangi kembali. Bersatu atas nama hati nurani dan Bhinneka Tunggal Ika. That's the answer. Peace and love. Oke guys ya, kita tentu dapat melihat, menilai ya video-video seperti tadi ya. Nah, orang-orang yang bernafsu atau ngebet atau keinginan yang menggebu-gebu ya untuk meraih kekuasaan atau ingin berkuasa, ya pasti ini ada sesuatu ya. Jangan memilih pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang nafsu ambisi berkuasanya terlalu tinggi ya. Boleh berambisi untuk menang, tidak ada yang salah, siapapun ingin berambisi untuk memenangi pertarungan Pilpres ya. Tetapi kalau menggunakan atau menghalalkan segala cara ya, dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan cara-cara yang melanggar aturan, baiknya jangan kasih kekuasaan kepada mereka demi menjaga negara dan bangsa kita dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan. Pilihlah pemimpin atau figur yang fokusnya itu bekerja untuk rakyat ya, yang fokusnya itu untuk kebaikan-kebaikan bangsa dan negara ya. Bukan fokusnya itu lari kepada kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, koleganya, ya perusahaannya, bisnisnya ya. Nah, ini ada indikasi-indikasi yang bisa kita perhatikan dalam beberapa pernyataan ya. Capres-capres tertentu ya yang sudah dengan tidak malu-malu lagi dengan terang-terangan ya menyatakan bahwa selama ini tidak berkuasa ya, harta atau perusahaannya mandek. Nah, ini berbahaya ya. Apakah ketika nanti dia menjadi pemimpin ya tujuannya adalah mau menggerakkan aset perusahaannya lagi. Nah, ini menjadi alarm ya, menjadi perhatian bagi kita semua agar jangan sampai kita salah memilih pemimpin ya, bangsa dan negara kita ini jatuhnya ke tangan-tangan orang-orang yang mau merampok kekayaan bangsa dan negara kita ini dengan cara-cara yang tidak benar. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.